warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ina Gisna dengan NIM 1814109195. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Di sini terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi pasar modal syariah dan jelaskan tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Adapun tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama, yaitu pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2000 diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index sebagai indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham syariah paling liquid di Indonesia. Sukuk pertama di Indonesia dengan menggunakan akad mudharabah diterbitkan pertama kali yaitu pada tahun 2002. Peraturan OJK pada saat itu masih Bapepam dan LK tentang pasar modal syariah pertama dikeluarkan tahun 2006 dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Daftar Efek Syariah atau DES pada tahun 2007. DES adalah panduan bagi pelaku pasar dalam memilih saham yang memenuhi prinsip syariah. Adapun pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yaitu tentang surat berharga syariah negara. Tonggak kebangkitan pasar modal syariah Indonesia yaitu diawali dengan diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI sebagai indeks komposit saham syariah yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI yaitu pada tahun 2011. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Syariah Online Trading System atau SOTS oleh perusahaan efek pada tahun yang sama. SOTS adalah sistem pertama di dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham sesuai prinsip Islam. Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri menjadi Bank RDN Syariah pertama. Selain itu, pada tahun yang sama, ETF Syariah pertama diluncurkan di Indonesia. Bank Panin Syariah menjadi emiten syariah pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yaitu pada tahun 2014. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara akad musyarakah dan akad mudharabah pada pasar modal syariah. Pada akad mudharabah, penyetor dana tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Investor atau sahibul mal menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain untuk bertanggung jawab. Adapun akad musyarakah yaitu dua atau beberapa pihak bekerja sama saling menyetorkan modalnya. Adapun perbedaan dalam pembagian kerugian, khususnya secara finansial dalam akad mudharabah, yaitu kerugiannya 100% ditanggung oleh investor jika kesalahan murni karena kondisi bisnis, bukan akibat mudharib. Untuk bagi hasil pada akad musyarakah, yaitu diatur atau disesuaikan secara tepat dan proporsional sesuai perjanjian dan dengan dana yang disetorkan. Adapun pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal syariah, yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Adapun dalilnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil asya'i fil muamalat al-ibahah illa ma dalla dalilu ala khilafi, yang artinya pada dasarnya pada segala sesuatu pada persoalan muamalah itu hukumnya mubah kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya. Selanjutnya yaitu muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Yaitu terdapat dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An ibadat bani somiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada an la darara wala dirara, yang artinya dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. Yaitu yang terakhir, ada muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam taf'alu fa'azanu biharbi minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun, yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Adapun pertanyaan yang terakhir, yaitu yang keempat, jelaskan definisi dari fatwa dan jelaskan peranan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Fatwa adalah keputusan atau komentar atau petuah yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, dengan kata lain yaitu nasihat orang alim. Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia sampai dengan saat ini. Tetapi terdapat 17 fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah, yaitu ada 3 fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah, yaitu 1. Fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 10 2003, yaitu tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI 3 2011, yaitu tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.